Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hati kudus, hati Yesus yang maha kudus. Yang intinya dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, yang pertama Hosea memperlihatkan bahwa Allah begitu pengampun. Hosea menerima istrinya yang tidak setia, gambaran dari Allah yang menerima Israel yang kerap kali dihianati tetapi bisa menerima kembali mereka. Maka begitu besar kerahiman Allah, kemurahan dan pengampunan. Maka dalam audiensinya Bapak Paus Fransiskus mengatakan hidup kita, relasi kita, hubungan kita bisa bertahan lama kalau ada pengampunan. Kalau Allah tidak mengampuni bangsa Israel, mungkin kita sekarang gereja tidak diselamatkan. Tetapi karena Allah Maha Ampun, maka relasi antara Allah dan manusia tetap ada.
Dan dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalam kasih Allah. Dan ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa salib ketika ia disalib demi dosa-dosa manusia, bukan karena ia yang bersalah. Dan ketika lambungnya ditikam, mengalirlah air dan darah. Air lambang kehidupan, darah juga lambang pemberian diri. Besok akan ada donor darah. Nah, memberikan hidup. Ya. Siapa yang nggak berani? Silahkan, kalau mau memberikan hidupnya, ya. Kalau tidak bisa memberi secara material, setidaknya secara secara unsur darah. Ya, donor darah hari Minggu, silahkan. Dan begitu juga air adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau mendirikan rumah atau seorang pengembang mau mendirikan klaster, pasti yang dicari adalah sumber air. 2 hari yang lalu mati lampu, orang nggak punya air, akhirnya beli genset. Wah, seperti itu. Ya, karena kalau tidak ada air, kasihan. Katanya juga di sekolah banyak yang tidak masuk karena tidak mandi. Nah, seperti itu. Daripada temannya kebauan. Maka itulah Yesus yang memberikan dirinya. Itu intinya. Kemudian sekarang saya mau cerita. Mungkin kita punya pengalaman sama seperti Romo Wido, Romo Prapto kemarin menceritakan, mungkin ketika kita kecil atau setidak-tidaknya saya dulu dengan polosnya ketika bermain bersama, punya Tuhan kok mati seperti itu. Tapi karena saya polos saja, enjoy saja, nggak saya pikirkan. Tetapi setelah dewasa, kalau Romo Guido bilang, punya Tuhan kok mati, ya nggak apa-apa, kan masih ada 2 seperti itu. Nah, itu kan hanya bercandaan seorang anak kecil. Kemudian ketika dewasa saya merefleksikan, seandainya saya ditanya, punya Tuhan kok mati? Tetapi saya akan menjawab, oh saya bangga punya Tuhan Yesus yang disalib, mati. Kenapa? Karena Tuhan saya bukan hanya bersabda tentang kasih, tapi melakukannya. Dia bukan hanya bersabda tentang mengampuni, tetapi juga mengampuni ketika disalib. Dan dia juga bukan hanya bersabda tentang berkorban, tetapi benar-benar melaksanakan kurbannya. Maka dari situ saya bilang, saya bangga, saya punya teladan untuk bisa bertahan dalam hidup yang seringkali atau kadang-kadang. Seringkali menderita atau kadang-kadang menderita. Kadang-kadang ya, bersyukurlah kalau kadang-kadang menderita. Kalau saya kayaknya sering kali seperti itu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Karena saya punya Tuhan yang begitu baik, begitu pengampun, pemaaf, dan begitu rela berkorban, saya pun bisa mengerti artinya penderitaan di dunia ini. Apa itu penderitaan? Saya sampai pada permenungan bahwa penderitaan itu bukan sebuah keadaan. Bingung kan? Ya, nggak apa-apa. Sabar aja, nanti akan diberitahu Roh Kudus. Penderitaan itu bukan keadaan, tetapi ketiadaan. Apa maksudnya? Kalau ada Allah di hati orang-orang kaya, di hati kita, pastilah orang menderita itu diperhatikan. Kenapa orang menderita? Karena orang-orang seperti kita membuat Allah tidak ada di dalam diri kita. Yesus bisa saja kalau dia tidak mau, dia menyingkirkan Allah, ya dia bisa aja turun dari salib. Tetapi dia membiarkan Allah ada di dalam dirinya sehingga penderitaan itu diterimanya. Kalau ada Allah di hati prajurit-prajurit, di hati orang Yahudi, di hati orang Romawi, pastilah lambung Yesus tidak
ditikam. Karena tidak ada Allah, maka hal yang negatif itu terjadi. Maka sebenarnya penderitaan itu tidak ada karena Allah semua menciptakan baik. Tetapi ketika Allah tidak kita adakan dalam hidup kita, disitulah penderitaan. Mungkin untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Apakah Allah pergi dalam penderitaan kita? Tidak. Sama seperti Yesus, bukan Allah yang pergi dari Yesus, tetapi Allah yang pergi dari hati murid-muridnya. Mereka meninggalkan Dia. Murid-murid Allah dihilangkan dari hati murid-murid Yesus. Kita yang menghilangkan Allah dari diri kita sendiri. Maka saya juga bangga punya Tuhan yang menderita. Karena penderitaan Yesus bukan karena Bapa tidak ada bersamanya, tapi karena Allah diusir oleh orang-orang yang menyiksanya. Saya bangga punya Tuhan yang menderita karena Dia paham mengapa ada penderitaan. Dan saya juga belajar mengapa ada penderitaan di dunia ini, bukan karena Allah tidak ada bersamaku, tetapi karena ketaatan dan kasih pada Allah dan sesama. Saya bangga punya Tuhan yang menderita karena Ia menunjukkan bahwa jalan salib itulah yang mengantar manusia pada kebangkitan. Bahwa penderitaan karena ketaatan dan karena kasih itu tidak pernah sia-sia. Maka bersyukurlah di dalam keluarga kalau pernah mengalami penderitaan. Wah, artinya ada proses belajar, ada penderitaan dan bisa memaafkan, bisa kembali lagi. Itu suatu proses yang luar biasa, menjadi semakin kuat. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, saya mau belajar dari Yesus yang hatinya tertikam oleh tombak karena kasih akan Allah dan sesama. Maka belajar dari Yesus yang rela memberikan darah dan air dari dirinya, hidupnya, saya juga bisa belajar bahwa tidak apa-apa, harus lebih banyak bekerja keras, tidak apa-apa, harus lebih banyak berkorban, tidak apa-apa karena menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita dikucilkan, kita ditanya, kita diapakan, terserah, tetapi saya bangga karena Tuhan sendiri sudah mencontohkan untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Bukan karena Allah tidak ada bersama-sama kita, tetapi karena orang di sekitar kita, atau jangan-jangan kita sendiri, menyingkirkan Allah dari hati kita, sehingga orang yang di sekitar kita menderita. Tadi pagi saya misa di Saverius Teluk, lalu saya ajak anak-anak itu bernyanyi. Nyanyinya, kalau untuk yang orang dewasa saya baca saja syairnya ya. Jadi saya ajak nyanyi, aku bangga jadi anak Tuhan Yesus, penuh kasih, berdoa untuk teman, penuh kasih, berderma untuk teman, kurban kesaksian, pasti aku lakukan. Aku bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya saya katakan, tetapi benar-benar saya hidupi. Saya sudah mempersiapkan sesuatu ini. Ini apa ini? Kalau saya gini kan? Nah, celengan. Punya celengan di rumah? Punya. Tapi mungkin intensinya beda. Saya sudah terbiasa mengumpulkan koin-koin dan bersyukur juga saya tidak merokok, tidak minum-minum, tidak punya hobi yang menghabiskan banyak uang. Sehingga saya bisa menyisihkan apa yang saya miliki dan itu digunakan kapan? Ya ketika kumpul dengan orang muda, kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan siapapun. Ada orang yang kelihatan menderita,
bisa saya bantu, bisa saya, walaupun saya tidak punya, tetapi dari ketidakpunyaan saya itu saya sisihkan. Ini 500 ini kalau dikumpulkan setahun bisa hanya 100.000 sebenarnya, tetapi bermanfaat juga untuk anak-anak, kegiatan anak-anak dan segala jenisnya. Dan nanti bulan Juni ini ada anak-anak BIA ini akan memberikan tanda kasihnya kepada teman-temannya yang ada di stasi Mertani di Kalirejo. Dan itulah wujud pemberian hati kita, darah dan air. Harus diniati. Maka pertanyaannya, bangga jadi anak Tuhan Yesus? Bangga. Hanya dalam mulut atau berbuah dalam, baik itu dalam doa, dalam derma seperti yang saya buat, walaupun sedikit, dalam kurban kita, kurban waktu, kurban tenaga, kurban perasaan kadang-kadang, dan dalam kesaksian kita. Ingat, tidak ada orang yang terlalu miskin untuk bisa memberi, dan tidak ada orang yang terlalu kaya yang tidak butuh untuk menerima. Semoga kita bisa meniru Yesus yang hatinya penuh kasih. Tuhan memberkati kita.